Lesti dan Bilar tampak melakukan konsultasi hukum kepada pengacara saat beberapa pihak akan melaporkan keduanya ke pihak berwajib. Ya, bertemu di kafe Polda Metro Jaya. Lesti Bilar serta sang sahabat yang berprofesi sebagai pengacara enggan untuk berkomentar lebih detail soal pertemuan tersebut. Namun, benarkah dari sisi hukum, sang pengacara juga menilai rencana pelaporan tersebut tidak memenuhi unsur dan hanya untuk membuat sensasi belaka. Di sisi lain, Mila Mahmuda Jamhari yang menuding Lesti dan Bilar telah melakukan pembohongan publik, mengaku akan melaporkan Lesti Bilar secepatnya. Lantas, seperti apa reaksi keluarga, sahabat, dan juga Ustadz Subki yang menikahkan Lesti dan Bilar secara siri? Di tengah pro dan kontra pengakuan menikah siri Lesti dan Bilar, kerabat Lesti di Cianjur juga mengaku kaget dengan pengakuan tersebut. Lantas, seperti apa reaksi sang kerabat atas rencana beberapa pihak yang akan melaporkan Lesti dan Bilar ke polisi? Dan apa saran dari dirinya untuk sang pelapor? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah panasnya pro kontra terkait pengakuan Lesti dan Bilar telah menikah siri di awal tahun, hingga keduanya yang akan dilaporkan ke polisi oleh beberapa pihak. Di sisi lain, Lesti dan Bilar tampak menemui sahabatnya yang juga seorang pengacara. Ya, baik Lesti maupun Bilar enggan untuk mengungkap secara panjang lebar terkait pertemuan yang dilakukan di kafe Polda Metro Jaya tersebut. Mereka pun juga mengaku jika pertemuan tersebut hanya sebatas konsultasi semata, sembari ngopi bareng. Kak, oh kan lagi shoot. Mantap, Bang. Ada yang Bilar, kepalanya agak hilang. Bisa mas, untuk wawancara boleh melalui program. Mau jalan, Mas? Mau pergi mas. Bang, kita mau ada ini dulu bang, kari. Bang, konsultasi soal aku bang. Kemana konsultasi? Sama apa lah? Dolar. Tadi aja bang, konsultasi soal aku bang. Syuting dulu. Ya, nanti ke Gong Li aja, Mas. Oke. Dikit lah. Dikit Dikit aja. Manajer saya serius. Saya cuma konsultasi doang. Itu saya silaturahmi doang. Saya silaturahmi di kafe Polda. Kedatangan saya hanya ngopi sama ngejumpai teman saya, nggak lebih dari itu kan gitu. Ini kan sebagai profesi saya tegaskan ya, profesi saya itu sering ke Polda, Mbak, sering ke pengadilan. Nanti apa-apa nanti dikaitkan terus kan gitu. Okay. Soal kemarin pertemuan biasa sebagai teman, sebagai sahabat, ya kita cuma ngobrol-ngobrol biasa saja. Kan itu pertemuan biasa saja, pertemuan pertemanan, persahabatan. Saya kenal Rizky Bilar dan Lesti dengan baik, ya kita ngobrol-ngobrol biasa saja. Kebetulan ya mungkin netizen yang mengembangkan ya terserah netizen. Tapi apa sudah ditunjuk sebagai kuasa hukum apa? Nanti akan saatnya yang tepat, teman-teman akan tahu sendiri. Sebagai seorang pengacara, Theo Kostner juga mendapat banyak curhatan dari Lesti dan Bilar saat bertemu di kafe Polda Metro Jaya. Akan tetapi, dirinya pun masih merahasiakan apa yang diungkap oleh mereka berdua. Ya,
terkait rencana pelaporan terhadap Lesti Bilar oleh beberapa pihak. Dari kacamata hukum, dirinya juga melihat rencana pelaporan tersebut tidak memenuhi unsur dan tidak mendasar sama sekali. Bahkan dinilainya hanya dagelan semata. Selain itu, dirinya pun juga menilai jika pihak-pihak tersebut hanya ingin mencari sensasi. Ini pandangan pribadi secara pengacara ya. Artinya, siapa namanya itu, Mila ya? Ya. Yang lagi heboh ya, saya melihat ini lagi heboh. Saya rasa tidak mendasar sekali aduannya. Ya, kenapa ya, sebagai pandangan saya seorang pengacara, bahwa dia tidak punya unsur yang memenuhi untuk membuat laporan. Ya mungkin saja cari sensasi ya, atau bagaimanapun saya tidak tahu kan. Kalau menurut pandangan sebagai lawyer, menurut saya itu dagelan lucu-lucuan. Ya mungkin ya supaya Rizky Bilar lagi terkenal, mungkin ingin terkenal juga kan, gitu. Ini sebagai pengacara, profesi saya tidak mempunyai unsur sama sekali. Siapa yang dirugikan? Undang-undang ITE ini kan harus, apalagi ada keputusan Kapolri, Kejaksaan, bahwa orang yang dirugikan dengan sendiri langsung objeknya kita. Misalnya saya nih yang dirugikan, harus dia melapor. Saat Lesti dan Bilar berkonsultasi dengan sahabat mereka yang berprofesi sebagai pengacara, di tempat lain Mila juga menyatakan akan melaporkan Lesti dan Bilar secepatnya ke Polda Jawa Timur. Benarkah laporan tersebut akan dilayangkan besok, tanggal 1 Oktober? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Langkah antisipasi Lesti yang bertemu pengacara terkait pelaporan dirinya ke polisi oleh beberapa pihak. Di sisi lain, Mila Mahmuda Jamhari mengaku akan melaporkan Lesti dan Bilar ke Polda Jawa Timur pada hari Jumat, 1 Oktober 2021 jam 1 siang. Ya, dalam amar gugatannya, ia pun menuding Lesti dan Bilar telah melakukan pembohongan publik dengan menyatakan status perawan dan juga jejaka saat mendaftarkan pernikahan ke KUA, kemudian mengaku sudah menikah siri di awal tahun yang bertempat di rumah Ustadz Subki. Hari Jumat jam 1. Nah, di sini Lesti dan Bilar kan melakukan kebohongan. Tidak menyatakan kepada pihak kelurahan bahwa mereka sudah pernah menikah siri. Disebutkan kan masih perjaka dan masih perawan. Lah kalau dia mau ngelaporin, laporin aja. Nanti kan ada prosesnya secara hukum. Dia merasa dirugikan apa? Ya, kenapa? Dia misalnya, aduh saya udah nonton tuh acara, saya merasa tertipu misalnya kan. Nah, itu ntar tinggal diuji secara hukum. Nah, sekarang dia kerugiannya apa? Ya kan, dia dirugikan apa? Orang yang melaporkannya ini. Gitu kan? Ya ntar saya kerugian nih. Udah nonton saya, gitu kan. Ini nggak pembohongan publik menurut gua. Mereka punya hak masing-masing gitu loh. Ya kan? Karena kan emang walaupun udah nikah siri tetap akan ada resepsi. Ya nggak sih? Ya udah. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah dari ini menurut gua ya. Mungkin ya netizen yang nggak tahu ya, nggak ngerti ya, karena semua orang punya pemikirannya sendiri, netizen punya ekspektasinya sendiri, mungkin ekspektasinya nggak nyampe pakai gimana, jadi mereka marah. Ya itulah. Fitnah kita hajar. Terus yang apa lagi nih? Yang sering suka ngefitnah berita hoax, Ya, kita hajar ya. yang nyari sensasi ya. Betul, jangan cari sensasi ya. Thank you.
yang nggak marah-marah. apa? Yang isu-isu iya di IG. Saya nggak marah. Saya cuma bilang bagi orang-orang yang bertanya seperti itu, intinya saya kasih tahu ke mereka bahwa saya, Dede, itu dididik atau dibesarkan oleh orang tua yang mengerti dan paham nilai-nilai agama. Tidak hanya dituding melakukan pembohongan publik, Lesti dan Bilar juga dituding telah membuat gaduh dan juga mempermainkan syariat agama Islam dengan melakukan akad nikah sebanyak 2 kali. Di sisi lain, tuduhan Mila tersebut dibantah oleh Ustadz Subki dan ayah angkat Bilar. Jika pernikahan Lesti dan Bilar tidak melanggar syariat agama Islam. Mereka mengaku jika akad nikah Lesti Bilar yang kedua hanya untuk kepentingan kerjasama dengan pihak televisi. Namun karena PPKM, maka akad nikah pun diundur beberapa kali sehingga Lesti dan Bilar memutuskan untuk menikah siri terlebih dahulu. Kenapa saya melaporkan? Karena kasus pernikahan artis yang begitu melibatkan media-media seperti itu kan sudah terlalu sering, dengan didahului nikah siri dulu baru kemudian nikah lagi, artinya terjadi nikah 2 kali. Nah, di dalam syariat Islam itu nggak ada nikah 2 kali. Nikah itu harusnya 1 kali akad nikah. Kalaupun ada akad nikah lagi itu adalah karena pernah terjadi cerai dan selesai masa iddah. Yang kedua, karena dianggap ada rukun dan syarat pernikahan yang tidak terpenuhi sehingga harus mengulang akad ijab kabul. Yang bisa kita pastikan tidak akan pernah melanggar syariat agama. Kalau saya kan menurut syariat, saya melakukan pelanggaran apa? Kayak orang poligami. Kayak orang poligami. Dulu misalnya ada ustadz poligami, sampai dikaya gituin. Padahal dia bukan berzina, dia poligami. Dia nikah lagi. Kalau saya menjadi orang yang berpendapat Islam itu monogami, tapi dia tidak melanggar aturan syariat, apa yang dia langgar? Ya misalnya yang waktu kemarin itu ya kan kayak gitu. Apa sekarang dosanya dia tuh apa? Kan nggak ada. Pelanggarannya apa? Kan udah didaftarkan. Kan udah kemarin di KUA. Loh kalau itu kan seremonial, ya kan? Seremonial untuk kepentingan televisi. Kalau secara televisinya looknya itu bukan urusan saya. Saya ya sebagai dulu kita itu kan lagi jalan acara agama. Ya kan? Mereka deket, pulang bareng, nanti nikah. Dan mereka mau akhirnya. Dan tuh kemudian punya waktu untuk melobi orang tuanya. Kan orang tua kan ada apaan? Nanti orang begini. Makanya sebenarnya nggak ada yang perlu dilurusi. Karena kan mereka, ente kan tahu PPKM panjang. Mereka udah kenal syuting agama, religi. Udah ente halalin. Sambil ngurus. Saya aja nyewa gedung buat anak saya tuh 1 tahun nyari. Apalagi kemarin. Geser nggak boleh. Itu kan sebenarnya tayang TV. Baik di, kan 2 stasiun yang nayangin. Itu kan mundur 2 bulan. Dari jadwal semestinya. Ya enggak? Makanya panjangnya di situ. Ya kan sebetulnya kalau seandainya waktu itu keadaannya nggak begitu, ya cepet. Saya sendiri begitu. Dulu nikah, terus kita kemana-mana tuh. Berdua ke Malang, saya ceramah, saya bawa istri saya. Iya kan? Terus ngurus-ngurus segala macam. Beres sebenarnya sih nggak ada pelanggaran, nggak ada masalah. Yang ada masalah dan pelanggaran itu kan orang yang ngomong. Dari kabar Lesti dan Bilar yang akan dilaporkan ke Polda Jawa Timur oleh seorang netizen. Lantas, seperti apa pengakuan kerabat Lesti di Cianjur atas adanya pernikahan siri Lesti dan Bilar? Benarkah mereka kaget? Dan seperti apa pula reaksi mereka terkait Lesti Bilar yang akan dilaporkan polisi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe,
dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Ketika Lesti dan Bilar akan dilaporkan ke Polda Jawa Timur, di sisi lain, kerabat Lesti di Cianjur juga mengaku kaget dengan pengakuan Lesti Bilar telah menikah siri. Ya, sang kerabat pun juga meminta agar Lesti dan Bilar tidak dilaporkan karena tidak ada pihak yang dirugikan dari apa yang telah mereka lakukan. Selain itu, dirinya juga berharap jika masalah ini bisa ditempuh dengan cara lain. Saya juga tidak tahu sih kalau sebelumnya Dede sama Rizky itu sudah pernah menikah siri gitu. Setahu saya sih hanya yang kemarin aja nikahnya gitu, setahu saya gitu. Tapi ternyata ya pengakuan Dede dan Rizky ya seperti itu. Secara pribadi saya ya gimana ya, nggak nyangka aja gitu, nggak nyangka aja kalau Dede sama Rizky itu pernah nikah siri, kemudian melakukan lagi pernikahan secara negara gitu kan. Sebagian besarnya nggak pada tahu kalau Dede itu sudah pernah nikah siri. Ya mungkin pada kaget kayaknya gitu. Saya juga kaget secara pribadi gitu. Kalau kecewa sih saya enggak sih, cuman ada sedikit terkejut gitu. Pas ada pengakuan dari Dede sama Rizky aja itu, kalau mereka itu sudah pernah melakukan pernikahan siri gitu. Ya dari saya mungkin ya semoga yang terbaik aja gitu. Tidak berkelanjutan panjang, tidak dilapor sana lapor sini gitu. Yang terbaik aja gitu buat Dede dan Rizky. Semoga cepat selesai kalau ada permasalahan seperti ini gitu. Sangat disayangkan aja gitu ada yang melaporkan. Bukan saya juga memihak Dede, bukan saya juga memihak yang pihak pelapor. Cuma sangat disayangkan gitu. Apa tidak ada cara lain untuk diklarifikasi lebih gimana lagi gitu. Berharap menemukan jalan terbaik untuk masalah yang dihadapi Lesti dan Bilar, kerabat dan juga sahabat pun berdoa agar Lesti dan calon bayinya tetap diberikan kesehatan hingga persalinan nanti. Ya semoga harapan saya ya semoga Dede selalu sehat selalu gitu, dan Dede yang ada di kandungannya juga sehat. Sangat bahagia gitu, ikut merasakan kebahagiaan Dede sama Rizky gitu. Iya, buat Lesti dan Bilar selamat berbahagia. Terus sekarang kan dia lagi hamil, jaga kesehatan, semoga dilancarkan sampai persalinannya. Apapun itu, Iki Dok tidak mengetahui apapun. Intinya mudah-mudahan Lesti dan keluarga diberikan kesabaran yang luas, keikhlasan yang luas. Mudah-mudahan apa yang sudah dialami ini menjadi penggugur dosa, menjadi wasilah hidayah, menjadi lebih baik insya Allah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.